Pertanyaan bagus, Jason. Oleh karena itu kita akan hadirkan perbincangannya khusus untuk Anda pemirsa di Selamat Pagi Indonesia. Hari ini Hari Keterbukaan Informasi Nasional. Ini diperingati setiap tahun pemirsa tanggal 30 April dan ini juga sudah ada landasan hukumnya juga ya. Untuk menandai disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau UU KIP. Oke, jadi ini memang dinilai sangat penting untuk semua masyarakat agar semuanya tentu bisa berjalan dengan transparan. Apalagi bila itu seputar kebijakan yang diambil oleh pemerintah, karena ini pasti berpengaruh ya. Sampai ke lapisan grassroots ya. Kita akan bahas hari ini pemirsa bersama Ketua Komisi Informasi Pusat Doni Yusgiantoro. Pak Doni, selamat pagi. Selamat pagi, Valen, dan selamat pagi Iqbal. Salam sehat selalu. Salam selalu, Pak. Pak Doni, saya sempat membaca artikel Anda sempat diwawancara oleh salah satu media bahwa keterbukaan informasi publik sudah baik karena 2023 kalau tidak salah indeksnya meningkat, tapi masih termasuk level sedang-sedang saja. Kenapa Anda menyatakan itu, Pak? Indikatornya apa, Pak Doni? Jadi kita ini dari pertama saya harus jelaskan bahwa Komisi Informasi Pusat ini punya 3 program prioritas nasional yang tadi ditanyakan oleh Valen dan Iqbal, itu adalah salah satu dari program prioritas nasional kita, yaitu Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Ya. Indeks Keterbukaan Informasi Publik memang masih sedang-sedang saja. Gitu. Nah, ini tapi kita diberikan target dan target itu memang bisa kita capai, naik. Gitu. Tapi memang hasilnya itu masih sedang-sedang saja. Nah, ini tentunya dipengaruhi beberapa hal, gitu. Karena indeks ini mengukur ada 3 ya, dimensinya itu ada 3, jadi ada ekonomi, politik, fisik, ekonomi dan hukum gitu. Jadi sedang-sedang saja ya, memang itu hasilnya gitu. Jadi memang di beberapa daerah malah ada yang di bawah sedang, tapi ada juga yang di atas gitu. Nilainya ada yang baik, ada yang sedang, ada yang tidak baik, tapi rata-rata ada di kisaran sedang. Baik. Contoh kasus yang bisa menjadi indikator itu apa sih, Pak Doni? Ya, indikator seperti saya tadi sampaikan, indeks itu kan mengukur potret ya. Jadi kalau indeks tadi disebutkan indeks tahun 2023 itu mengukur kondisi keterbukaan informasi publik di seluruh Indonesia pada tahun 2022. Yang diukur apa? Ya, dimensi yang saya sebutkan tadi, ada dimensi fisik politik, ada dimensi hukum, ada dimensi ekonomi. Fisik politik itu apa? Misalnya bagaimana pemerintah daerah memberikan informasi kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat mengapresiasi atau bagaimana masyarakat bisa mengakses informasi kepada pemerintah daerahnya gitu ya. Kemudian ada rasa takut tidak pada waktu masyarakat itu mengakses informasi, ada rasa takut tidak. Kemudian apakah pemerintah juga memberikan akses atau kemudahan itu dengan berbagai fasilitas yang ada sekarang kan. Sekarang ini kan digitalisasi gitu. Jadi di Komisi Informasi ini menganut proses cepat, tepat, dan berbiaya ringan. Apakah orang itu harus datang? Apakah dia diberikan kanal-kanal atau diberikan website-website akses yang memudahkan masyarakat untuk memohonkan informasi, menanyakan segala informasi kepada pemerintah daerah dan kepada badan publik itu. Tapi Pak Doni, untuk memahami indikator ini, yang jadi masalah mungkin salah satunya di Indonesia adalah rendahnya literasi masyarakat untuk hak informasi. Kalau di perkotaan mungkin orang lebih aware, kalau di pedesaan belum tentu. Jadi apa yang dilakukan, Pak, untuk bisa meningkatkan literasi masyarakat ini? Ini betul sekali. Pertanyaan yang penting. Ya. Saya juga beberapa kali mengemukakan pada waktu kami di RDP dengan Komisi 1 DPR RI, kita ini ada indeks keterbukaan informasi publik yang mengukur badan publik, gitu kan? Tapi tidak ada literasi keterbukaan publik. Ya. Kita tidak pernah tahu masyarakat Indonesia itu yang sudah terliterasi berapa persen. Ya, contohnya ada indeks digitalisasi, kita bisa tahu ya berapa orang, ya berapa persen masyarakat Indonesia ini yang sudah terliterasi ya dengan persentase indeks literasi indeks digitalisasi. Kita tahu dengan rasio elektrifikasi misalnya itu ya, saya kasih contoh. Rasio elektrifikasi itu berapa persen? 99,5%, artinya ada 0,5
5% atau 0,8% dikalikan seluruh populasi rakyat Indonesia. Tapi indeks literasi ya atau indeks literasi keterbukaan informasi publik di masyarakat itu belum ada. Jadi kalau ditanya sekarang berapa persen masyarakat Indonesia yang terliterasi ya tahu mengenai keterbukaan informasi publik, kita tidak tahu jawabannya. Kalau indeks keterbukaan informasi publik kita tahu, itu kita mengukurnya dari sisi pemerintah, dari sisi badan publik, dari sisi pemerintah daerah. Jadi kita harus punya satu mindset. Ya. Ini ada publik, ini ada badan publik, dan di tengah itu ada komisi informasi. Saya kira itu, Pak. Baik, jadi termasuk sebenarnya saya juga harus lebih belajar lagi soal ini dan meningkatkan literasi saya. Saya ingin fokus ke poin-poin data semacam apa saja sih Pak yang seharusnya itu berhak diakses oleh masyarakat, Pak. Saya ingin fokus ke poin itu, Pak. Data-data seperti apa? Ya, gini, kalau data kita melihat, jadi ini begini, Iqbal. Kalau kita bicara keterbukaan informasi ini kan seperti tadi saya sampaikan, ada 3 hal, ada yang namanya program prioritas, ya. Ada program prioritas namanya monitoring evaluasi badan publik, ada yang namanya indeks keterbukaan informasi publik, ada yang namanya penyelesaian sengketa informasi publik. Nah, kalau tadi yang ditanyakan apa saja sih yang ditanyakan, kita bisa melihat di hilir. Di hilir itu adalah penyelesaian sengketa informasi. Biasanya yang sering ditanyakan itu masalah tanah, masalah kebijakan, gitu kan, masalah anggaran. Ya. Ada 3 hal yang paling sering ditanyakan masyarakat. Jadi masyarakat biasanya menanyakan masalah seperti kemarin ada yang menanyakan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat di satu daerah, misalnya di satu daerah itu ada pengembang sumber daya alam, kemudian dia punya pengembangan nggak untuk pemberdayaan masyarakat, dokumennya ada nggak sih, informasinya apa saja. Ya, ini badan publik harus memberikan informasi-informasi yang sesuai dengan peraturan komisi kita, peraturan komisi yang diturunkan dari legislasi Undang-Undang 14 2008 yang diturunkan dari konstitusi, dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 28F. Saya kira itu ininya. Jadi pertanyaan tadi ada 3 hal yang ada banyak hal, tapi ada 3 hal yang mendominasi ya, yang ditanyakan publik kepada badan publik. Satu mengenai masalah tanah biasanya. Yang kedua masalah kebijakan. Yang ketiga adalah masalah anggaran. Karena itu penting untuk memonitor tentunya Pak Doni ya. Pak Doni, jadi program KIP sekarang apa untuk meningkatkan literasi masyarakat soal hal ini? Nah, program KIP itu karena tadi saya sebutkan tidak ada indeks literasi keterbukaan informasi publik, jadi kita mendorong badan publik. Karena apa? Karena tadi indeks monitoring evaluasi badan publik kita ke badan publiknya. Indeks keterbukaan informasi publik kita ke pemerintah daerah. Ya. Kemudian penyelesaian sengketa informasi kalau badan publik ini ya, belum melaksanakan keterbukaan ya, implementasi atau belum melaksanakan keterbukaan informasi publik di publik, maka masyarakat akan bersengketa di tempat kita. Jadi skemanya seperti ini. Publik boleh menanyakan apa saja karena ini negara demokrasi. Nah, ini yang seringkali badan publik itu merasa bahwa ini masyarakat ini kok semua mau ditanyakan ke badan publik ya. Nah, tugasnya juga kami memberikan edukasi kepada masyarakat melalui badan publik. Badan publik silakan diedukasi dong masyarakat. Kami juga melakukan hal yang sama ya, walaupun dengan keterbatasan tadi ya. Kami melakukan bahwa masyarakat Anda punya hak, tapi juga Anda juga dibatasi juga karena badan publik juga punya hak juga untuk menutup informasi. Kami selalu mengatakan badan publik jangan takut membuka informasi, tapi Anda juga punya hak menutup informasi gitu. Anda juga punya hak menutup informasi. Masyarakat, Anda juga punya hak untuk memohon informasi, tapi Anda juga harus sadar bahwa ada hak-hak tertentu yang harus ditutup oleh badan publik gitu. Karena kalau misalnya informasi ini dibuka, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya gitu. Jadi kalau tadi ya kami mendorong ke badan publik supaya badan publik itu tidak hanya proaktif tapi promotif juga. Promotif juga untuk kepada publik begitu, memberikan informasi publik, informasi berkala, informasi setiap saat. Pak Doni, terima kasih Pak Doni. Oke, jadi tentunya juga kenapa kita mengangkat ini karena tentu publik perlu ya untuk memonitor
semua kebijakan pemerintah agar memang semua yang seharusnya untuk pemerintah ya tepat sasaran begitu. Betul. Pak Doni terima kasih Pak sudah Doni. bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih Iqbal, terima kasih Valen. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.